Halo kawan-kawan, kali ini hokiku akan membahas secara singkat tentang berbagai macam tanaman hias yang bisa menghilangkan stres namun juga berpotensi untuk mengisi pundi-pundi rupiah kita. Penasaran? Langsung kita mulai. Yang pertama adalah aglonema. Aglonema, Sri Rezeki atau Chinese Evergreen, itu merupakan tanaman hias populer dari suku talas-talasan atau Araceae. Genus Aglonema itu memiliki sekitar 30 spesies. Habitat asli tanaman ini adalah di bawah hutan hujan tropis. Tumbuh baik pada areal dengan intensitas penyinaran rendah dan kelembapan tinggi. Tanaman ini memiliki akar serabut serta batang yang tidak berkambium, jadi tanaman ini tidak berkayu. Kini berbagai macam aglonema itu telah disilang-silangkan sehingga menjadi aglonema hibrid dan menghasilkan penampilan tanaman yang sangat menarik dengan bermacam-macam warna, bentuk, dan ukuran daun, sehingga jauh berbeda dari spesies alami. Jenis hibrida yang populer antara lain Tiara, Pride of Sumatra, Moonlight, Saxom, dan masih banyak lagi. Harganya mulai puluhan ribu sampai jutaan rupiah. Kita bisa mengembangbiakan tanaman ini dengan stek, tunas, biji, dan banyak juga yang sudah mengembangkan dengan kultur jaringan. Yang kedua itu Alocasia. Tanaman Alocasia ini memiliki jenis yang sangat banyak. Diketahui sampai sekarang terdapat lebih dari 70 jenis dan sebagian besarnya itu hidup di Indonesia. Jumlah tersebut masih terus bertambah seiring berjalannya waktu. Ukurannya pun beraneka ragam, ada yang mini hanya belasan sentimeter hingga mencapai 2 meteran. Alocasia ini ternyata mirip dengan tanaman kaladium, dikarenakan masih satu kerabat, sehingga banyak memiliki kesamaan. Nah, untuk membedakan antara Alocasia dan kaladium, kita harus melihat daun dan umbinya. Alocasia tidak memiliki umbi yang berbentuk bulat, tetapi lebih tepat kalau kita bilang dengan bonggol. Sedangkan semua kaladium justru sebaliknya, yaitu memiliki umbi dan tidak memiliki bonggol. Fakta menarik lainnya yang dimiliki Alocasia adalah tanaman ini lebih menyukai tempat yang teduh dan tertutup. Cara memperbanyaknya sangat mudah, yaitu dengan pemisahan tunas atau dengan stek bonggol. Yang ketiga adalah kaladium. Tanaman kaladium ini berasal dari Amerika Selatan, namun sudah menyebar ke seluruh dunia. Ciri yang paling khas dari kaladium ini adalah bentuk daunnya yang seperti simbol hati atau jantung. Daunnya biasanya licin dan mengandung lapisan lilin di atasnya. Hibrid kaladium memiliki bentuk, ukuran, dan warna yang menarik, sehingga cocok digunakan sebagai tanaman hias. Syarat hidupnya adalah media dengan kelembapan sedang hingga tinggi, namun tidak tergenang, dan mendapat naungan matahari. Jika syarat hidupnya tidak terpenuhi, maka tanaman ini akan mengalami periode dormansi. Cara memperbanyaknya itu sangat mudah, sama dengan Alocasia, yaitu dengan pemisahan tunas atau dengan stek umbi. Yang keempat adalah begonia. Begonia ini adalah keluarga besar tanaman yang memiliki lebih dari 1.500 spesies. Tanaman ini sangat cocok diletakkan di teras rumah karena memiliki bentuk dan warna daun yang sangat indah, kemudian juga tidak menyukai matahari yang secara langsung menerpa tanamannya, dan juga tidak membutuhkan air yang berlebihan. Dengan corak, bentuk, dan warna yang menawan, begonia adalah salah satu tanaman hias favorit yang memiliki harga puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Cara perbanyakannya adalah dengan stek batang, pucuk, stek daun, dan pemisahan anakan atau umbi.
Yang kelima adalah Calathea. Calathea itu merupakan tanaman asli Amerika Selatan. Mirip seperti Aglonema, Calathea memiliki daun yang lebar dengan corak dan warna yang menawan. Calathea tumbuh merumpun dengan batang yang lunak. Tunasnya berasal dari rimpang atau umbi yang ada di bawah permukaan tanah. Meskipun mudah perawatannya, namun kita harus hati-hati dalam penyiraman. Karena kalau kelebihan, itu akan membuat tanaman ini membusuk. Yang keenam adalah Philodendron. Philodendron itu adalah tanaman yang cukup menghebohkan pada tahun ini. Ingat tanaman monstera dan janda bolong yang harganya konon sampai miliaran rupiah? Keluarga tanaman ini memiliki banyak sekali jenis dengan corak, bentuk, dan warna daun yang sangat layak untuk dinobatkan menjadi tanaman hias favorit. Perawatannya pun terbilang cukup mudah. Tanaman ini membutuhkan sinar matahari yang cukup banyak, namun tidak secara langsung. Kebutuhan airnya pun cukup banyak, namun tidak menyukai media tumbuh yang tergenang. Pemberian pupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi itu akan menjaga tanaman ini dalam performa terbaiknya. Yang ketujuh adalah Tillandsia. Pernah membayangkan ada tanaman yang tidak membutuhkan media tanam? Itu adalah Tillandsia, atau di luar disebut dengan air plant. Tanaman ini tidak membutuhkan tanah sama sekali. Cukup digantung atau diikat pada kayu atau kawat. Hampir mirip seperti anggrek, dia mengambil makanan lewat udara. Tillandsia memiliki sekitar 650 jenis. Namun yang paling populer itu adalah Tillandsia jenggot musa. Cara merawatnya adalah tanaman ini harus terkena sinar matahari secara tidak langsung, dan kebutuhan airnya melalui disemprot atau direndam tiap 2 hari sekali. Jangan sampai tanaman ini mengering, karena begitu mengering itu akan menghilangkan kecantikannya. Yang kedelapan adalah bonsai. Bonsai itu adalah seni mengkerdilkan tanaman lewat teknik pemotongan, pemangkasan, pengawatan, dan pembentukan yang tidak mudah dan harus sesuai dengan pakem-pakem tertentu. Dan juga untuk membentuk tanaman menjadi sebuah bonsai itu membutuhkan waktu yang lama. Maka tidak heran jika tanaman yang dibonsai itu memiliki harga hingga ratusan juta, bahkan sampai miliaran rupiah. Meskipun penggemar bonsai ini bisa dihitung dengan jari, karena ya tadi perawatan yang tidak mudah dan harga yang mahal, namun bisa dikatakan bahwa penggemar bonsai ini adalah penggemar yang sangat fanatik. Yang kesembilan adalah kaktus dan sukulen. Kaktus dan sukulen adalah tanaman gurun pendatang di Indonesia. Keluarga tanaman ini memiliki keragaman yang luar biasa, sehingga untuk merawatnya kita harus benar-benar mengenali karakter dari tiap jenis kaktus dan sukulen yang kita pelihara. Ada tanaman yang tahan banting dengan cuaca di Indonesia, namun banyak juga kaktus dan sukulen yang sangat rewel. Namun intinya, kaktus dan sukulen itu adalah tanaman kering yang membutuhkan sinar matahari yang cukup banyak dan tidak suka media yang menyimpan air. Jadi, pemilihan media tanam dan frekuensi penyiraman itu adalah hal yang sangat penting jika kita ingin memelihara kaktus dan sukulen. Bicara masalah harga, tanaman kaktus dan sukulen ini sangat bervariasi. Dari harga ribuan rupiah untuk jenis kaktus generik hingga kelas kolektor yang berharga ya fantastis lah. Dan menariknya lagi, kaktus itu dan sukulen ini adalah jenis tanaman yang paling rentan mengalami mutasi atau kelainan. Maka tak heran jika kaktus variegata ataupun kaktus yang kelainan bentuk seperti cristata itu memiliki harga berpuluh hingga beratus-ratus kali lipat dari harga normal.
Oke, itu tadi jenis-jenis tanaman hias yang selain bisa menghilangkan stres juga bisa berpotensi untuk mengisi pundi-pundi rupiah kita. Tetap berkarya, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video hobiku hokiku selanjutnya. Terima kasih.